Babun fil qiyas. Ada ngajelaskeun masalah qiyas. Qiyas itu kalau dalam bahasa mengukurkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, contohnya pada misalnya itu qiyas yang diakurkan, bahasa orang mah dikiaskan, diakurkan sesuatu ini, diakuran sesuatu ini, itu dikiaskan. Nah cuma yang jelas pengakurannya ini jelas mesti ada jame, ada jihad jame, ada yang mempersatukannya. Itu secara bahasa. Makanya miqyas itu apa? Alat ukur. Jadi kisahnya takdir syai' ala misali syai'in akhar. Itulah bahasa. Sebenarnya qiyas itu ngakur. Nah, kalau dalam istilah itu ada dua. Ada qiyas menurut istilah usuliyin, ahli usul fikih. Dan ada qiyas menurut istilah manafiqah, itu ulama mantik. Nah, kalau qiyas usuliyin itu hamlu syai'in 'ala syai'in akhar fil hukm li jami'in bainahuma. Itu memahmulkan satu perkara kepada perkara yang lain dalam hukumnya karena ada yang mempersatukan, jami', ada yang mempersatukan. Jadinya memahmulkan sesuatu yang lain dalam hukumnya karena ada yang mempersatukan. Nah, sesuatu yang pertama yang dimahmulkan itu namanya fara'. Nah, terus yang mahmul keduanya itu asal. Maka dalam usul itu mesti ada fara', ada asal. Nah, kemudian yang asal itu yang punya hukum. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum haramnya khamr. Haramnya khamr. Kenapa khamr diharamkan? Karena iska. Nah, geus kitu ayeuna lain tina khamr lain mah. Tina cokulutu. Tina daun kelapa, tina cai kaung, tina tua difermentasi terus bisa iska. Ngaranna ge naon? Angker. Lain bir ngaranna ge. Bukan khamr. Nah, tapi memabukkan iska. Bagaimana? Nah, ini perkara semua dimahmulkan. Disamakan hukumnya dengan khamr. Kenapa dalam hukumnya? Kenapa? Lijami'in bainahuma. Karena ada unsur yang mempersatukannya, apa? Iska. Nah, hal yang tersebut itu namanya qiyas menurut usuliyin. Menurut usuliyin. Nah, tapi kalau ulama-ulama ahli mantik yang dikatakan qiyas pun begitu. Tapi itu apa? Qaulun murakkab. Omongan yang disusun dari dua qadhiyah atau banyak. Yang mustalzimun lidzatihi qaulan akhar. Yang memestikan dengan zatnya, yang pasti karena zatnya bukan yang lain. Karena zatnya qaulan akhar itu muncul omongan yang baru. Omongan yang baru. Contoh misalkan ente bilang contoh nih, ente mengatakan al-alam mutaghayyir. Ente bilang alam itu berubah. Ente bilang al-alam mutaghayyir, alam ada sesuatu yang berubah, alam itu berubah. Terus ente naon? Wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap yang berubah itu anyar. Itu spontan dalam otak kamu. Oh, berarti kalau begitu alam anyar. Gitu deh. Munasabna karena mana bahasanya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Berarti natijanya alam hadis. Gitu deh. Berarti alam hadis. Gitu deh. Nah, itu natijah alam hadis tersebut apa? Buah dari dua qadhiyah tadi.
Al-alam mutaghayyir itu qadiyah sugro. Nah, kemudian wakul mutaghayyir hal itu qadiyah kubro. Nah, digabungkan dua qadiyah tadi sugro dan kubro, dimurakkabkan, digabungkan. Maka keluarlah qaulan akhar itu natijah buah. Nah, itu buahnya itu lazim mazun istilzam itu mesti itu lidati spontan. Gitu deh. Kalau menyebutkan misalnya emas itu koneng, setiap yang koneng tai, saudara. Oh, enggak. Kesimpulan. Pasti kau akan mengatakan emas tai, ya kan? Pasti sih. Kalau emas kuning, anu koneng, setiap koneng tai, berarti juga anak emas tai, pasti gitu. Nah itu istilzam, mesti itu. Nah itu natijah namanya. Nah setiap yang ketiga natijah namanya. Nah setiap menyusun antara setiap omongan yang tersusun dari qadiyah dan qadiyah yang membuahkan kepada satu qadiyah lagi qadiyah yang lain. Nah, atau natijah. Nah, itu namanya qiyas. Makanya qiyas itu qaulun murakkabun min qadiyatin fa'aksar. Tapi mustalzimun lidzatihi qaulan akhar. Itu omongan yang tersusun dari dua qadiyah atau lebih yang mesti karena zatnya membuahkan omongan yang lain itu natijah. Nah itu namanya kias. Gitu ya, kias. Nah kias itulah tujuan inti dari ilmu mantik. Tujuan inti dari ilmu mantik. Sebenarnya yang paling tinggi, tujuan yang paling tinggi. Kenapa? Karena ilmu mantik itu sebetulnya maqasid itu cuma dua, tasawur sama tasdik. Kalau tasawur mengetahui afrodnya, pencilaan afrod-afrodnya. Kalau tasdik mah menentukan hukumnya. Nah, dan tujuan mengetahui tasawur itu untuk mengetahui hukum. Tujuan mengetahui tasawur itu untuk mengetahui hukum. Nah, makanya yang paling tinggi dalam ilmu mantik itu pembahasan pengkajian tentang apa? Tentang kias. Karena itu bisa menyampaikan kepada tasdik, membenarkan. Nah itu ya, nah itu namanya kias indal manatik. Misalkan semuanya, jangan mau ada riba dikutuk, au dikutuk mual ka surga, berarti jalma anu ka riba mual ka surga. Betul. Salat 5 waktu wajib, setiap wajib doraka ditinggalkeunana. Berarti naon? Salat berarti salat 5 waktu doraka ditinggalkeunana. Nah, gitu deh. Nah, itu namanya kias. Sakal awal itu. Artinya nah makanya innal qiyasa min qadaya subira mustalziman bidzati qaulan akhar. Sawar. Innal qiyasa satene qiyas minal qadaya sing pirang-pirang qadiyah. Sawara iku ngagambarkeun dia qiyas mustalziman ingkang ngemestiaken. Bidzati kalawan zate qaulan akhar ing omongan kang wene. Nah, jadi qiyas itu adalah dari qadiyah-qadiyah yang menggambarkan yang membuahkan mesti lain omongan yang lain senon bidzat. Kecuali dengan bidzat itu yang bukan bidzat. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita Abu ya tempo. Annal qiyas inda istiwana huwa qaulun murakkabun wa mu'allafun min qadiyatin fa aksar mustalzimun lidzatihi qaulan akhar. Ay qaulan ghairu ihdal muqaddimatain. Saya omongan yang bukan salah satu dua muqaddimah surat kubra ya. Yang disebut naon? Berarti qaulan akhar yaitu mana natijah. Ay natijah. Lain yang itu qaulan akhar apa? Natijah namanya. Kama tafadhal.
Nah, qaulun itu jinsun syamilun zil aqwal. Itu omongan. Qaul kan murakkab itu al qaul mufrad, sama tasawur. Wa kan qaul mufrad min qadiyatin fal murakkab itu min mufraden. Itu laisa biqiyas. Nah, keluar dengan mustalzimul murakkab min qadiyatin wa laisa qaulan akhar. Yaitu yang tidak istilzam wal akhar. Contoh non al insan natiqun wal farasahilun. Itu tidak mengenal dia itu. Lain. Eta khabar bae nama al insan natiqun teh manusia itu natik. Teh farasu sahil itu. Laisa biqiyas. Kenapa? Karena itu murakkab dua qadiyah tapi tidak membuahkan natijah. Lain. Itu murakkab kan sebagai al-insan natikun jumlah qadiyah wal farasahilun jumlah juga. Tapi jumlah tersebut dua qadiyah tersebut itu la yastahim qaulan akhar, tidak membuahkan naon, tidak membuahkan natijah. Berarti itu bukan apa? Bukan kias. Nah, keluar dengan bidzat itu al-murakkab min qadiyatain mustalziman qaulan akhar, tapi bukan karena lain, maksudnya kalau akhir tapi bukan keadaannya, tapi li amal akhir, non sekias musawat. Lain matarakab min qadiyatin, muta'alliqul mahmulin awwala mawdu' akhar. Contoh, Zaidun musawin li amrin. Lain, Utaiki Zaid itu sarua jeung ki Umar. Wa Umar musawin li Bakrin dan Umar sunan Bakar. Berarti otomatis Zaid musawin li Bakrin. Gitu lain. Cek kurang teh Zaid sekelas dengan Umar sekelas dengan Bakar satu level. Berarti Zaid selevel dengan Bakar otomatis sama. Mah kias musawat nanti. Karena bersama sama tuh. Bukan karena bukan karena istilzam lidati itu bukan. Itu karena musawah aja tuh, karena kesamaan. Nah, itu tidak dikatakan kias juga tidak. Nah, itu tidak dikatakan kias karena kenapa? Kal mustalzim qaulan akhar laisa lidati. Itunya lidati bal wasati karena tasduku alaihima muqaddamah aslamiyah, karena itu dibenarkan oleh muqaddamah aslamiyah apa? Innal musail syai' musail dzalika syai', karena yang menyamai kepada sesuatu berarti menyamai sesuatu tersebut, ya jelas kan? Yang menyamai kepada si Umar otomatis kepada Bakar, karena Umar sama dengan Bakar, jelas kan? Itu kias musawah nama. Nah, itu dalam bab mantik tidak dikatakan kias. Nama kias itu ditambah qaulun mu'allafun murakkabun min qadiyatin fa'aksar, tapi yastalzim lidzatiha qaulan akhar. Yastalzim lidzatiha qaulan akhar. Itu apa? Itu natijah. Nah, ini kias ini disebut dalil atau hujjah. Kias ini disebut juga dalil atau sejumlah hujjah. Contoh naon? Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun. Berarti kullu insan jismun. Setiap manusia hewan, setiap hewan jisim, berarti yang tibu annal insan jismun. Nah, itu apa tadi? Nah, maka dalam kitab Syamsiyah sebutkan al-qiyas wa qaulun mu'allafun min qadaya hatma mata salimat lazima anal dzati ma qaulun akhar. Jadi kata Syamsiyah mah naon qiyas apa? Yaitu omongan yang disusun dari beberapa qadiyah. Mata salimat kapan-kapan selamat tes qadiyahnya. Berarti syaratnya nih. Berarti syaratnya apa? Qadiyah selamat. Nah, ketika selamat qadiyahnya, maka mesti dari qadiyah tersebut secara zatnya yaitu qaulun akhar, muncul omongan yang baru. Itu apa? Yaitu natijah. Itu spontan. Turiyat seperti itu. Nah, itu namanya qiyas. Itu namanya apa qiyas? Terus qiyas itu dalil atau hujjah atau qaulun murakkab bin qadaya mustalzimun lidzati qaulan akhar. Itu qiyas. Summal qiyas